Jadi terutama itu salah satu yang mungkin harus kita cermati dengan hati-hati, terutama konflik geopolitik yang baru ya, yang kalau sebelumnya kan hanya Ukraina dengan Rusia, sekarang bergeser ke Timur Tengah. Kemudian juga kenaikan yield di Amerika dan pelemahan rupiah dari tertingginya gitu. Kalau rupiah sendiri sebetulnya kalau dari awal tahun year to date hanya terkoreksi 0,8%, jauh lebih baik dibandingkan Singapura dolar yang turun 1,7, bahkan Australian dollar yang turun 5% dan Jepang turun 11%. Salah satunya memang kalau ada fund flow asing keluar dari obligasi misalnya, sampai dengan bulan Juli kan kepemilikan asing di obligasi fund flow masuknya sekitar 90 triliun. Kemudian karena pelemahan rupiah dari mulai Agustus sampai terakhir itu sekitar 30 triliun, sehingga tersisa 60 triliun net fund flow di obligasi. Kemudian di equity sendiri sempat positif, tapi sampai dengan hari ini mungkin year to date keluar sebesar 6 triliun, salah satunya karena faktor profit taking, kemudian juga potensi pelemahan rupiah, seperti itu. Kalau di potensi apakah Fed Fund Rate akan menaikkan, sebenarnya kalau menurut konsensus terakhir 50-50 lah, sebagian besar malah mungkin tidak menaikkan karena real interest rate di Amerika masih positif, bunga Fed masih 5,5, sementara inflasinya sudah yang core-nya turun ke 4,3 dari 4,8 sebelumnya. Gitu. Oke, tapi pandangan dari Samuel Asset Management sendiri seperti apa akan sikap dari The Fed begitu ya? Karena kalau kita lihat balik lagi konsensus juga masih 50-50 ya Pak Agus, dan di satu sisi juga tidak sedikit juga menyebutkan bahwa mungkin The Fed masih akan menaikkan lagi ya satu kali lagi 25 basis point, sehingga artinya gap ataupun juga spreadnya dengan suku bunga dari Bank Indonesia sangat tipis, bahkan hampir nol begitu ya, bahkan nol begitu. Seperti apa Anda melihat terkait dengan hal ini dan juga mungkin pengaruhnya bagi pasar keuangan domestik begitu ya, sembari menanti sikap yang akan dikeluarkan atau diambil oleh The Fed? Ya kalau pandangan kami sih kembali seperti pertemuan sebelumnya, bahwa yang akan membuat Fed menaikkan tingkat bunga adalah apabila harga energi naik lebih tinggi. Gitu. Karena kalau dari data-data makronya sebetulnya ada pelambatan. Misalnya di job market, rasio dari supply dan demand-nya sudah turun dari 1,5 menjadi 1,2, hampir sama dengan atau mendekati pre-COVID level. Kemudian juga pelambatan di kenaikan upah, di retail juga mulai turun, dan di PMI juga turun, dan kemudian juga di housing meskipun masih naik, tapi pertumbuhan kenaikan itu sudah mulai melambat juga. Jadi kalau hanya dari data makro, kemungkinan sih tidak ada kenaikan Fed Fund Rate di kuartal 4, tapi apabila energi naik karena mendekati musim dingin, kemudian kelangkaan supply, apalagi kalau eskalasi konflik di Timur Tengah itu merambat dari hanya Palestina Israel misalnya ke kawasan. Semoga tidak melibatkan Iran ya, karena kalau Iran, karena itu akan mempengaruhi jalur supply dari minyak yang mencerminkan 40% konsumsi dunia yang melalui Teluk Persia dan Selat Hormuz. Oke, nah tapi berbicara terkait dengan harga energi sendiri ya, kita kemarin juga sempat melihat harga minyak juga melesat begitu ya, seiring dengan pecahnya konflik antara Hamas Palestina dan juga Israel begitu. Dan kemudian juga kita bisa melihat dalam beberapa waktu terakhir tampaknya negara-negara juga sudah mulai merespon terkait dengan konflik yang ada di Timur Tengah saat ini. Nah sehingga akhirnya memang kembali lagi dikhawatirkan harga komoditas juga akan terus meningkat. Tapi dengan kondisi yang ada saat ini seperti apa proyeksi Anda juga untuk pergerakan harga komoditas? Karena tadi sekali lagi berpengaruh terhadap sikap yang akan diambil oleh The Fed ke depannya Pak Agus. Ya, kalau hanya konflik Palestina dan dan Israel, kalau dari data historis, kalaupun ada konflik itu pengaruh terhadap harga minyak kenaikannya antara 10-15% dari data historis ya. Setelah itu kembali melambat tergantung dari permintaan dan supply. Nah kalau Fed Fund Rate kan memang kalau dari sisi kebijakan moneternya masih ketat, tapi dari kebijakan fiskalnya mereka masih ekspansif. Jadi menurut kami sih kembali kalau yang pertimbangan utama Fed menaikkan tingkat bunga di sana di kuartal 4 ya hanya apabila harga energi yang merupakan salah satu komponen besar dalam inflasi mereka naik, itu kemungkinan akan dinaikkan gitu.
Oke, jadi sekali lagi fokusnya dari Anda ya Pak ya terkait dengan pergerakan harga komoditas, harga energi ya Ya, khususnya ya, baik. ya. Nah kemudian kalau kita lihat ya, tadi kan sudah disebutkan juga di awal bahwa capital outflow ini sangat terasa sebetulnya dari dalam negeri ya. Kita lihat mungkin di pasar SBN, kemudian juga di IHSG juga sama dalam beberapa bulan terakhir. Tapi sebetulnya dari investor sendiri, sikap wait and see-nya tampak sangat kuat begitu ya. Tapi kemana aliran dana yang ada sejauh ini Pak Agus? Ya kalau yang foreign tentunya mereka memindahkan dari aset-aset bermata uang domestik kembali ke US dollar ya, hampir di seluruh market. Karena tadi penguatan US dollar kan. Dolar indeks itu kan sekarang di atas 105, sempat sekitar 107 tapi sekarang ke 105,3. Nah biasanya kalau yang kami perhatikan, kalau dolar indeks di bawah 105, ada potensi pembalikan arah investor asing masuk lagi gitu, ke Indonesia salah satunya. Karena ada potensi rupiahnya menguat. Gitu. Jadi salah satu yang menjadi faktor asing untuk masuk ke sebuah pasar itu adalah stabilitas dari currency-nya. Kalau rupiah berpotensi, misalnya kalau kemarin sempat 15.700, sekarang kisaran 15.600 dan kalau menurut kami sih ada potensi juga menguat ke 15.300 gitu ya, sampai akhir tahun. Meskipun tidak sekuat sebelumnya yang sempat 14.800 gitu. Nah itu ada potensi beberapa sektor yang memang masih menarik menjadi salah satu pilihan. Kita melihat sih sebetulnya yang terjadi adalah profit taking di equity, profit taking di obligasi, tapi juga ada switching ke sektor-sektor yang prospektif menjelang akhir tahun misalnya. Kalau di tahun ini misalnya di 3 bulan terakhir itu justru sektor energi di dalam indeks itu positif gitu ya. Iya. Kemudian perbankan flat tetapi ada switching dari bank-bank yang valuasinya mahal ke dalam valuasi perbankan besar yang mungkin dari PBV-nya, price to book value-nya di bawah 2 kali. Kita lihat ada switching dari bank satu ke bank yang lain. Tapi secara indeks net. Kemudian di transportasi logistik positif. Kalau yang lainnya yang secara umum yang energi turun year to date tapi di 3 bulan terakhir naik gitu. Dan selalu kan di setiap kali ada krisis pasti ada sektor-sektor yang diuntungkan. Nah Betul, itu ada peluang begitu yang bisa kecermatan dilihat. dari para investor dan fund manager untuk memilih dan memilah dari sektor yang mungkin akan turun ke sektor yang akan lebih prospektif. Oke.